Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah tarwih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Tidak terasa kita malam ini kita sudah berada pada malam ke-20 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua sampai akhir Ramadan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, uswatun hasanah. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC bahwa judul daripada dakwah ini, ceramah ini, ada 3 golongan orang yang bertakwa yang disiapkan oleh Allah surga yang sangat luas. Luasnya bagaimana tadi di dalam Al-Quran saya sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah menuju ampunan Allah pada peri-peri manangi untuk menuju ampunan Allah, Tuhan yang memiliki surga yang sangat luas. Bagaimana luasnya surganya Allah? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Untuk siapa surganya Allah yang luas itu? Uiddat lil muttaqin, Allah menyiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini surah Ali Imran ada 3 golongan orang yang bertakwa disiapkan oleh Allah surga yang sangat luas. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang bertakwa yang mau menyisihkan sebahagian hartanya di jalan Allah.
orang yang mau menginfakkan sebahagian hartanya yang diberikan oleh Allah, baik dikala dalam keadaan longgar maupun dikala dia dalam keadaan sempit, dia senantiasa mau menyisihkan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Dia mau bersedekah, mau berimpak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak kepada kita, kalau ada rezeki yang diberikan oleh Allah, kalau ada uang kita, maka kesempatan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini sisa 10 hari ke depan. Karena bulan Ramadan Allah, bulan di mana umatnya Muhammad dilipat gandakan pahalanya, amalnya. Kesempatan. Mari, kalau memang kemampuan kita hanya 5.000, silahkan 10.000. Yang penting nawaitu kita, niat kita. Kalau ikhlas, insya Allah Allah akan melipat gandakan. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabilah fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya contoh bagi orang yang mau menginfakkan sebahagian hartanya, yang mau menyumbangkan sebahagian hartanya di jalan Allah. Kata Allah, seperti orang yang menanam satu benih, satu biji, akhirnya dia tumbuh benih itu dan menghasilkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai menghasilkan 100 buah. Artinya apa? Kalau kita bersedekah, berimpak 1.000 rupiah, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 700.000. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan Allah akan melipat gandakan lagi. Tentu sesuai dengan keikhlasan orang yang berimpak, yang bersedekah. Karena sesungguhnya Allah, wallahu wasi'un alim. Karena Allah itu adalah maha luas. Jamaah tarwih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya mengajak, mari kita menyisihkan sebahagian rezeki kita. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita meninggal dunia. Karena di dalam Al-Quran kata Allah, banyak orang, berjuta-juta orang di dalam kuburan sekarang baru menyesal. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wahai hambaku, harta yang saya berikan kepadamu, infakkan sebahagian qoblal maut, sebelum kamu meninggalkan dunia ini, sebelum matamu tertutup selama-lamanya. Tapi banyak orang nanti setelah meninggal dunia baru menyesal di alam kubur sana. Lalu dia berdoa minta kepada Allah. Apa doanya orang yang sudah meninggal menyesal? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kematianku ini bisa diundur hanya beberapa saat, 1 bulan, 2 bulan. Ada juga orang yang sudah kuburan minta, ya Allah, seandainya aku bisa kembali ke dunia. Angka tahu mate melo kasi milawi kada epuang benenge wat dinga tapalisu cinampa okolino. Maka day malaika ay aga melo mulisuang. Mekal lisu man redoriang, capu ni doriange. Aja na mulisu. Aga na sa tahu matewe. Pa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, barulah aku mau kembali ke dunia untuk bersedekah, berimpak. Masih ada hartaku, masih ada uangku yang saya simpan di bank. Maka Allah mengatakan, Anda sudah terlambat. Makanya kesempatan di akhir Ramadan ini, mari sebahagian rezeki kita sisihkan. Kalau memang memenuhi nisabnya, keluarkan zakatnya.
kantor Basnas dibawa terbuka, hari Sabtu, hari Ahad pun terbuka untuk menunggu saudara-saudara kita kalau ada yang mau membayar zakat. Nah, alhamdulillah saya bersyukur walaupun saudara-saudara kita yang membayar zakat infak sedekah dibandingkan dengan tahun lalu memang ada penurunan. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini bisa. Karena tahun lalu saya menerima zakat infak sedekah 1 bulan yang lalu 2 miliar lebih. Tapi untuk tahun ini per hari tadi belum sampai 0,5 miliar. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara yang diberi rezeki oleh Allah, jangan menyesal ketika kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan orang yang bertakwa disiapkan surganya Allah seluas langit dan bumi. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu mengendalikan emosinya. Orang yang bertakwa yang ketiga disiapkan oleh Allah surga yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Wal afina anin nas, orang yang mau memaafkan dan mau minta maaf atas kesalahan mereka. Jamaah subuh Masjid Agung Al-Munawir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, setelah kita istirahat tidur, kembali kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang ke-20 ini kembali saya akan melanjutkan ceramah tadi malam dengan judul ada 3 golongan orang yang bertakwa yang disiapkan oleh Allah surga seluas langit dan bumi. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi malam, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tadi malam golongan pertama saya sudah menyampaikan, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa bersedia menyisihkan sebahagian hartanya di jalan Allah, baik dikala dia dalam keadaan senang, lapang, maupun dikala dia dalam keadaan sempit. Senantiasa mau menyisihkan walaupun sedikit, yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyiapkan surga seluas langit dan bumi. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu mengendalikan emosinya. Karena banyak orang yang kadang-kadang persoalan sedikit, persoalan sepele, langsung dia emosi, langsung dia marah. Sembarang dikasih tahu sesama manusia, sama temannya. Ini biasanya ada faktor kebiasaan. Tapi mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini kita 1 bulan dilatih oleh Allah, 1 bulan ditempah oleh Allah. Karena Ramadan dikatakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan. Kita menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, termasuk di dalamnya menahan amarah, mengendalikan hawa nafsu. Karena pada hakikatnya iblis, setan yang senantiasa mempengaruhi manusia agar bisa ada temannya nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita baca dalam sejarah, iblis pernah
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang. Kadang pun Allah taala berapa ribu tahun nasa seumur dunia. Ya ro iblis milawi umur malampe si umur lino. Maka pun Allah taala aga melo mo pegau, saya mau menggoda anak cucu Nabi Adam dari semua arah, dari arah kanan, dari kiri, atas, bawah, samping, semua. Supaya apa? Supaya dia bisa terpeleset, agar saya punya teman nanti di neraka-Mu ya Allah. Maka Allah mengatakan persilahkan. Nah, jadi ada iblis, ada setan yang senantiasa menggoda kita. Maka di bulan Ramadan juga ini perlu kita memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah. Karena orang yang banyak zikir kepada Allah, maka hatinya menjadi tenteram, hatinya tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Maka Rasulullah memberi petunjuk, perbanyaklah zikir dengan kalimatut thayyibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah memberi petunjuk bahwa ada satu zikir mudah diucapkan mulut, tapi kalau ditimbang nanti di yaumil qiyamah cukup berat timbangannya. Dan kalimat itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikir itu yang mana? Kalimatani hafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau kita senantiasa memperbanyak membaca zikir kepada Allah, maka setan pun akan lari dari kita. Dia takut mendekati kita, sehingga wal kadhiminal ghaidha, kita mampu. Kalau ada persoalan, ada masalah, kita tetap harus memikirkan dulu sebelum bertindak. Kita coba saja Pak, mudah-mudahan berkah Ramadan ini kita sudah 1 bulan dilatih oleh Allah untuk mengendalikan diri kita yang tadinya halal menjadi haram pada bulan Ramadan di waktu siang. Maka setelah bulan Ramadan kita sudah terbiasa, maka kita tidak berani untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa engkau memang itu tahu memang wataknya, tipenya, karakternya. Tapi itu bisa dirubah dengan kebiasaan. Apa engkau beli bola aku biasa persoalan cek mi mendre situ apa ini rede. Biasa gara-gara wae solongan mi bawang ma pengemas si tahu. Nah, ini kenapa? Karena mungkin memang tipenya. Tapi itu bisa dirubah tentu dengan kebiasaan. Yang ketiga, orang yang bertakwa yang disiapkan oleh Allah surga seluas langit dan bumi, wal afina anin nas. Orang yang mau memaafkan sesama orang lain dan dia mau minta maaf bila mana ada kekeliruan, ada kesalahannya. Sebab orang bijak mengatakan, orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya salah dan dosa, tapi orang yang baik adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan mau minta maaf dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Itulah yang baik, kata orang bijak. Nah, kesempatan di akhir Ramadan ini lebih awal perlu kita mengintrospeksi diri kita, bagaimana kalau ada kira-kira kesalahan terhadap sesama manusia. Jangan menunggu 1 Syawal. Apa engkau tahu biasa maka kurasi sapi malapa tahu estas de tona na metta lo tau nak manre likua manukna lo tau nak manre bepana siak dampak ngetoni. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa hidup sampai 1 Syawal, termasuk saya pribadi. Saya tidak bisa menjamin diriku saya masih bisa hidup nanti 1 Syawal 1444 Hijriah. Sebab namanya kematian sekarang, orang jalan-jalan begitu datang lagi kaget apa?
maka sudah ada lagi informasi bahwa bapak sudah almarhum, ibu sudah menjadi almarhumah. Nah, itulah sebabnya Pak JK waktu masih wakil presiden pernah mengucapkan, kalau perbuatan yang baik, amal yang baik kita mau melakukan, lebih cepat, lebih baik. Jangan ditunda-tunda. Bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Apalagi ada ulama mengatakan wa akhiruhu Ramadan wa awsatuha Ramadana maghfirah. Pertengahan Ramadan adalah malam-malam ampunannya Allah. Mari kita istighfar, bertaubat kepada Allah. Di hadis lain dikatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya yang lampau yang lalu. Tapi maka dipun Allah Ta'ala, ada dosamu saya tidak mengampunkan kecuali anda yang saling memaafkan. Dosa yang mana? Dosa wahablim minan nas, hubungan dosa terhadap sesama manusia nak disaliwangi pun Allah Ta'ala. Makanya di akhir Ramadan ada yang namanya halal bihalal, silaturahim. Kita datang untuk berjabatan tangan antara satu dengan yang lain dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidina wal faidin. Pada rone adam penganga wadam pengatoki to siak dampak dampengang, insyaallah maka Allah akan mengampuni kita semua. Ya kau nak dampangan di pengalat al makor menyaman ni. Apa angka hadisat Nabi ta? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Ya kung kadua salang umatku pura si bombe. Pura dena sewada. Lalu dia berjabatan tangan, ghufira lahuma, maka begitu cepat datangnya ampunan Allah. Kedua-duanya telah diampunkan oleh Allah qabla ay yatafarraqa, sebelum tangannya dia berpisah. Itulah sebabnya guru kita mengatakan, mengajarkan, kalau anda berjabatan tangan, usahakan pegang baik-baik. Kalau perlu mata dengan mata ketemu pandang walaupun sebentar. Apa artinya? Dari mata turun ke hati. Nah, sebab ia tu tongat-tongangnya berada di dalam dada manusia. Ia nari tu atinna tahu. Rasulullah mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu, idza fasadal jasadu, ala wahyal qalbu. Di dalam dada manusia ada segumpal daging yang kecil. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah manusia itu. Apabila segumpal daging itu bejat, tidak baik, maka akhlak orang itu pun juga tidak baik. Ala, ketahuilah kata Rasulullah, wahiyal qalbu, yaitu hati. Nah, hati ini memang perlu di dalam, Pak. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini hati kita bisa menjadi adem, bisa sejuk, sehingga amal perbuatan kita bisa kendalikan, hawa nafsu kita bisa kekan. Wahablu minallah sudah baik, wahablu minan nas sudah baik. Insyaallah kalau kita kembali ke pangkuan ilahi nanti, kita akan selamat tuntutan dari apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lanjutan tadi malam bisa menjadi bahan renungan. Kalau ada yang suka marah, kita bisa pikir-pikir dulu supaya terbiasa dalam mengekang hawa nafsu kita yang bisa membahayakan kita. Saya kira demikian, dan mari kita tutup dengan bersama-sama mengadahkan kedua tangan kita seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tarhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.